Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang memahami makna Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari kali ini ada pada materi kelas 6 di semester 1. Asmaul Husna yang akan kita pelajari berjumlah 4 Asmaul Husna. Sebelum kita memasuki pengertian keempat Asmaul Husna tersebut, mari kita terlebih dahulu memahami apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang berarti nama-nama Allah yang terbaik dan indah. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Nama-nama ini menunjukkan kebesaran, keagungan, serta kasih sayang Allah kepada makhluknya. Pada bab ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Ghaffar, artinya Maha Pengampun. Kemudian Asmaul Husna Al-Afu, yang artinya Maha Pemaaf, dan Asmaul Husna Al-Wahid, artinya Maha Esa, serta Asmaul Husna As-Somad, yang artinya Maha Dibutuhkan. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Ghaffar, yang artinya Maha Pengampun. Maksudnya, Al-Ghaffar berarti Allah maha mengampuni dan senantiasa menutupi dan mengampuni dosa hambanya berulang kali selama mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Afu, yang artinya Allah Maha Pemaaf. Al-Afu berarti Allah Maha Pemaaf, Allah Maha menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan sifat Al-Afunya, Allah SWT dapat menghapuskan semua dosa makhluk. Yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Wahid, atau artinya Allah Maha Esa. Al-Wahid berarti Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu, tandingan, maupun yang menyerupainya dalam segala aspek keilahiannya dan kekuasaan. Yang terakhir adalah Asmaul Husna As-Somad, artinya Allah Maha Dibutuhkan. As-Somad merupakan tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Seluruh makhluk di muka bumi ini meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah dengan caranya masing-masing. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari masing-masing Asmaul Husna, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peneladanan Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah. Apalagi saat ini zaman semakin canggih dengan beragam teknologi informasinya. Berita yang baik dan buruk mudah sekali tersebar kepada pribadi maupun kepada orang banyak. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Ghaffar adalah dengan membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain maksudnya apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun, baik langsung atau dari orang lain, tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui oleh orang banyak. Kemudian peneladanan Asmaul Husna Al-Afu. Peneladanan Asmaul Husna Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang lain dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Yang terakhir, tidak memelihara rasa dendam di dalam hati karena dendam merupakan penyakit hati. Nah, memaafkan dan menghapuskan semua kesalahan orang lain tidaklah mudah. Maka kita harus berusaha sekuat hati agar Allah memberikan maaf kepada orang yang telah melukai hati kita. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Wahid. Cara mengimani
Asmaul Husna al-Wahid, yaitu dengan selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian selalu melaksanakan sholat wajib. Selanjutnya, kita juga hanya dianjurkan untuk berdoa dan memohon serta meminta kepada Allah saja. Karena kalau kita menggantungkan dan meminta suatu hal kepada selain Allah, itu kita dianggap melakukan syirik atau dosa besar. Syirik merupakan dosa yang tidak dapat diampuni. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan atau hal-hal yang dapat dapat dikategorikan sebagai sifat menduakan Allah. Musyrik itu menduakan Allah atau menyembah selain Allah. Dan yang terakhir, kita harus fokus kepada satu tujuan yang ingin kita capai. Kalau meneladani Asmaul Husna yang keempat atau Asmaul Husna As-Somad adalah dengan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan memohon hanya kepada Allah untuk menggapai cita-cita terbaik, juga meminta segala kesehatan, kepandaian, dan segala hal baik kesehatan jasmani dan rohani, kebutuhan diri sendiri, kebutuhan pribadi, kebutuhan seluruh keluarga, hanya kita minta kepada Allah sambil kita berikhtiar semampu kita. Nah, bagaimana sih syarat agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagai manusia, kita pasti sering melakukan dosa dan kesalahan. Nah, syarat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh itu disebut dengan taubat nasuha, yaitu taubat dengan yang sebenar-benarnya taubat. Ciri dari taubat nasuha sekurang-kurangnya dengan melakukan 5 hal berikut. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Yang kedua, kita harus menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Yang ketiga, berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat. Yang keempat, harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau disakiti oleh diri kita. Misalnya kita berbuat salah kepada orang lain atau tidak sengaja berbuat salah, maka kita harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Setelah kita meminta maaf, kita menyerahkan. Setelah kita meminta maaf dan orang lain memaafkan kesalahan kita, maka kita tinggal berdoa dengan sungguh-sungguh agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apabila kita terlanjur melakukan sesuatu kesalahan atau perbuatan dosa, walaupun kecil, bertaubatlah kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan kalimat istighfar dengan lafaz Astaghfirullahaladzim. Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Nah, dari keempat Asmaul Husna yang telah kita pelajari, dapat kita ambil hikmah memahami Asmaul Husna. Yang pertama, dapat menambah keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Nah, berikut materi yang telah kita pelajari bersama. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak dan mau belajar bersama dengan Buniken. Kurang lebihnya Buniken meminta maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan materi memahami Asmaul Husna pada bab 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.